disebut dengan metode simplex. Jadi kalau metode simplex itu pasti nanti soalnya minta maksimumkan atau minimumkan. Nah, ada fungsi objektifnya dalam bentuk set seperti ini. Terus ada constraint-nya atau batasan-batasannya. Nah ini mana ya contohnya? Nah ini contoh dari soal yang diminta. Ini kalau minimumkan, kalau soalnya minimumkan, kita cara kerjainnya tetap sama, cuman fungsi objektifnya kita kaliin min 1. Jadi kayak gini. Min z min 3x1 plus 5x2. Nah, pertidaksamaannya itu diubah jadi bersamaan dengan menambahkan variabel slack atau biasa kita lihatnya variabel yang S nih, S1, S2, S3 gitu. Nah, ini cara-caranya. Kita langsung coba aja kali ya. Coba kerjain yang soal kuisnya kemarin. Ini soalnya set sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y. Terus untuk constraint-nya atau batasannya, ini mintanya maksimalkan. 2X plus Y kurang dari sama dengan 160 X plus 2Y kurang dari sama dengan 110 kurang dari sama dengan 150. Di mana X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Yang pertama kita kan pasti disuruh untuk ngubah ke model matematikanya atau apa gitu ya namanya. Udah lupa. Ya intinya kita nambahin variabel slack-slacknya gitu. Ini soalnya. Nah, 2X plus Y karena ini kurang dari sama dengan, ntar aku lupa yang ya. Kalau yang simplex biasa ini cuma nambahin variabel select aja. Nanti kalau yang big M baru ada yang variabel semu yang R ini. Nah, berarti kalau yang di sini selama dia kurang dari sama dengan itu, kalau nggak salah ditambah variabel select. Kalau ininya kurang dari sama dengan. Ini kalau aku salah-salah tolong dibenerin ya. Aku udah lupa soalnya. Tambah S2 ini sama dengan 160 sama dengan 110
X plus 3Y tambah S3 sama dengan 150. Nah, kalau udah kita ubah juga yang ini tadi, yang Z-nya ini, fungsi objektifnya kita sama denganin 0. Jadi Z min 30.000 X dikurangi berarti ya. Kurangi 50.000 Y ditambah 0 kali S1 tambah 0 kali S2 tambah 0 kali S3 sama dengan 0. Nah, aku coba kerjainnya di Excel aja. Untuk iterasi 0. Tabelnya apa aja sini? Isi dari basis Z. Oke. Basis Z X1, X2, S1, X2, S1, S2, S3. 1, 2, 3, solusi. Nah, ini kita masukin yang tadi yang fungsi objektif yang ini ya, yang udah diubah ini. Kita masukin ke sini. P1 30.000 min 30.000 X bahwa apa ini? No. Oh ya. Min 30.000 X. Apa sih anjir? Jangan misuh kakak. Aku udah lupa semua, weh. RO. Min 30.000 X. No. Emang nggak mau ya Excel diginiin ya? Dah lah. Nggak jadi pakai Excel. Oke, jadi ini basis. Di sini set. Siapa ini? Basis set X1, X2, A1, S2, S3, dan
solusi. Ini Z pasti di sini karena yang fungsi objektifnya. Ini kan kita masukin koefisiennya, Z-nya 1, X1-nya min 30.000. Oh, wait. Bisa. Kan X-nya nggak bisa dimasukin ya. Nah, ini min 30.000, di sini koefisiennya min 50.000. S1-nya 0, S2 0, S3 0, solusi 0. Ini setnya berarti koefisiennya 0 untuk constraint yang pertama. Ini 2, ini 1, ini 1, ini 0, 0, 0, 0, 10. Ini constraint-nya kita masukin ke sini ya. 1, 3, 0, 1, 0. Oh, wait, ini 100. 2, 1, 160. 1, 2, 110. 0, 1, 3, 0, 0, 1, 150. Nah, bagaimana kita menentukannya di sini? Yang ini pasti set. Nah, yang 3 ini kita lihat di bagian sini. Yang 1 itu yang mana? Ini kan yang di sini 1 S1-nya. Ini S1, yang di sini yang S2 ini. Yang sini berarti S3 untuk baris ketiga. Oh, ini untuk iterasi 0 ya. Jadi yang model matematika tadi kita pindahkan ke sini. Biar jelas. Nah, sekarang kita lanjut iterasi pertamanya. Pertama kita harus, aku lupa istilahnya apa ya, entering point atau apa itu, buat ngelakuin operasinya. Ya itulah intinya ya, yang nyari di kolom mana yang kita mau lakukan operasi dengan cari minus paling besar. Nah, minus paling besar kan yang ini ya, di kolom X2-nya. Jadi nanti kita akan melakukan operasinya yang di kolom X2. Terus kita cari rasionya. Aku bikin rasio. Rasionya itu adalah perbandingan antara solusi dengan kolom yang dipilih tadi. Kalau ini berarti solusi. Rasionya itu mulai yang S1, S2, S3 kalau nggak salah ya. Yang Z enggak ya. Ntar aku cek dulu. Punya aku dulu gimana. Ya. Yang fungsi sininya enggak. Kita cek rasionya yang mulai ini. Baris kedua. Tadi kita pilih yang ini ya. Kita kasih warna biru. Nah, kita pilih yang ini, kita cek rasionya ini 160 dibagi 1, 160, 10 bagi 2, 55, 150 bagi 3, 50. Nah, ini kan rasio paling kecil ya. Kita pilih rasio yang paling kecil, berarti pivotnya ada di sini. Ya enggak sih pivot namanya? Iya kayaknya. Itulah. Jadi ini, aku kasih warna lebih gelap ya. Ini kan titik tengahnya, ini yang kita nanti jadiin satu. Insert. Nah, ini iterasi pertama. Iterasi yang kedua, copy lagi. Nah, yang ini tadi
Yang ini 3-nya kita jadiin 1, ini jadiin 0, ini 0, ini 0. Untuk jadi 1 berarti ini kan harus, ini aku bikin gini ya, ini baris 0, baris 1, baris 2, baris 3. Nah, ini berarti B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen. Nah, B yang B3 ini supaya ini bisa jadi 1 kan dikalikan sepertiga ya. Berarti 1 baris ini dikalikan sepertiga. Ini jadi 1/3. Kenapa jadi tanggalan? 1/3. Astagfirullah. Teks 1/3. Nah, teks semua. Nah, ini 0 dikali sepertiga tetap 0. 0 kali sepertiga tetap 0. 1 dikali sepertiga, sepertiga. 150 dikali sepertiga, 50. Gitu. Jadi untuk B3 aksennya seperti itu. Untuk yang baris sini, kita harus memanfaatkan yang ada di sini. Jadi untuk B2 aksen sama dengan yang awalnya 2 harus jadi 0. Ini tak gini aja. Left. Nah, yang awalnya 2 harus jadi 0 dan kita harus memanfaatkan baris dari sini. Baris pivotnya. Ini. Jadi B2 aksen itu dari B2, 2 dikurangin 2 kali B3 aksen. Di sini tuh maksudnya kali ya, kayak matematika biasa. Nah, jadi 2-nya biar bisa jadi 0 kan berarti 2 dikurangin 2 kali 1. Jadi kita memanfaatkan baris yang di sini. 2-nya dikurangin 2 kali 1. Mungkin teman-teman yang kemarin waktu ngerjain kebingungan kayak gitu ya caranya. Oke, sekarang kita kerjain yang di sini. Ini yang asalnya 1, 1 dikurangin 2/3. Berarti sepertiga. Yang udah jadi 0, 0 dikurangin 0 dikurangin 2 kali 0. 0. Terus yang ini 1 dikurangin 2 kali 0 tetap 1. Nah, habis itu yang S3-nya itu di sini 0 dikurangin 2 kali sepertiga atau 0 dikurangi 2/3 min 2/3. Solusinya sama, 110 dikurangin 2 kali 50, 10. 10 dikurangin 2 kali 50. Ya. Sekarang yang sini. Yang B1 aksen. B1 aksen sama dengan B1. Ini 1 harus jadi 0, berarti 1 dikurangin 1 ini. B1 dikurangin 1 kali B3 aksen. Nah, sekarang kita mulai yang di sini 1 dikurangin 1 kali B3 aksen 0. 2 dikurangin 1 kali sepertiga. 2 dikurangin sepertiga itu berapa ya? 6/3 dikurangin sepertiga. 5/3. Enggak sih. Daripada ntar aku sesat. Oke, 5/3. Terus yang ini 1 dikurangin 1 kali B3 aksennya atau 0. Berarti B3 aksen itu yang baris yang baru ya. Kalau B3 itu yang di sininya. 1 dikurangin 0, 1. 0 dikurangin 0, 0. 0 dikurangin sepertiga. Min sepertiga.
Untuk solusinya 160 dikurangin 50 berarti 110. Itu juga untuk yang sini di B0 aksen sama dengan B0 dan 50.000 biar jadi 0 berarti ditambah 50.000 dikali B3 aksen. 50.000 ditambah 1 kali 50.000. Min 30.000 ditambah 50.000 kali sepertiga. Nah, aku malas menghitung, pakai ini aja. Nah, 50.000 dibagi 3. Wah, wah, wah. Koma ya. Ya udah berarti min 30.000 tak B0-nya min 30.000 ditambah 50.000 per 3. Tambah 50.000. Min 40.000 ya. Di min 40.000 per 3. Yang ini 0 ditambah 50.000 kali 0 ya 0. Yang ini 0 ditambah 0. 0 ditambah 50.000 per 3. 0 ditambah 50.000 kali 50. 250. 50.000 25. Itu 234 berarti berapa ini? 100.500 ya. Oke. Karena di sini masih ada yang minus, berarti kita harus lanjut. Sekarang kita cari lagi yang minus yang paling besar ya pasti yang ini. Saya cari rasio yang paling kecil. 110 dikali 3/5 itu, astaga, otakku tidak berjalan. Berapa sih 110 dikali 3/5? Enam enam ya. 10 kali 3 30. 50 kali 3 150. Kita ambil yang ini. Yang S2. Nah, ini tadi aku lupa ya. Kita kan ngambil udah nentuin pivotnya ini ya. Yang berarti yang sini X2, sini S3. Nah, yang ini S3-nya berubah jadi X2. Pindah yang di sini ke sini tadi. Itu jadi X2. Oh, ini XY ya. Berarti X1 itu X2 Y ya. Itu berarti kita pilih yang di sini. Gini, ini jadi ini. Nah, kalau sudah kita copy aja. Rasi 3. Berarti double aksen, double aksen, double aksen,
double accent. Nah, hapus yang dihapus itu ini tadi itu X2 sama ini, yang ini. Nah ini berarti jadi satu apa nggak muncul kamu satu. Oh, kamu berubah jadi putih. Nah tuh ini 0 0 0. Yang ini tadinya sepertiga supaya jadi satu, di sepertiga biar jadi satu itu dikalikan 3, berarti ini dikalikan 3. 0 kali 3 0, 1 kali 3 3, main 2 per 3 kali 3 2, 10 kali 3 30. Sekarang kita ke B0 double accent, sama dengan dia awalnya main 40.000 per 3 biar jadi 0. Wah, ini karena panjang lah, ya nanti aja lah yang ini dulu ya. B1 sama B3. Tuh, B1 itu awalnya 5 per 3. 4 per 3 biar jadi 0. Di B1 min 5 per 3 kali B. Ini B berapa? B2 double accent. Jadi kalau gitu ininya jadi 1 dikurangin 0 dengan dikali 0. 1 dikali 0 1, itu dikurangin 0 1. Terus ini 0 dikurangin 5 per 3 kali 3, 0 kurangin 5 berarti min 5. Min sepertiga dikurangin berapa sih? Berarti 10 per 3. Min sepertiga ditambah 10 per 3. Min sepertiga ditambah 10 per 3 berarti 9 per 3. Berarti ini 3 ya. 110 dikurangin 5 per 3 kali 30. 110 kurangin 50, 60. Sekarang yang ini itu B3 double accent. Ini aku aja kerjanya lama ya. Tapi kalau kuis. Ini aku cuman ngulang, siapa tahu ada yang nggak paham kemarin, jadi aku ulangin aja. Ntar lagi kalau udah kita lanjut ke yang big M. Berarti B3 aksen. Oh, ini harusnya B1 aksen. B3 aksen. Yang awalnya sepertiga harus jadi 0, berarti sepertiga dikurangin kali B2 aksen. 0 dikurangin 0, 0. 0 dikurangin sepertiga min sepertiga, terus aksennya itu sepertiga dikurangin sepertiga tambah 2 per 3 berarti 3 per 3 itu 1.
Ini itu tadi apa sih? 0. Oh, 0 dikurangin sepertiga kali 3. 0 dikurangin sepertiga kali 3 berarti 0 dikurangi 1. Min 1. Nah, yang ini itu 50 dikurangin sepertiga kali 30. 50 kali 10, 40. Sekarang kita ke sini, yang awalnya min 40.000 per 3 harus dijadikan 0. Di B0. 0 aksen. 40.000 per 3 dikali B2 aksen. Yang awalnya 0 ditambah ini kan B2 double aksen ya. Di 0 ditambah 0. 0. Yang ini S2. 0 ditambah 40.000. Ini 40.000. Ini 50.000 per 3 ditambah wah ini tartar harus pakai ini di 4 berapa sih 50.000 per 3 ditambah 40.000 per 3 dikali min 2 kali ini ya, berarti min 5. Min 30.000 per 3. B0 aksennya tadi itu 50.000 per 3. 50.000 per 3 ditambah 40.000 dikurangi min 80.000 per 3. Min 30.000 per 3 kan min 10.000 tolol. Nah, gitu. Solusinya sama berarti ini berapa ada di 2.500.000 ditambah berapa ini? 2.500.000 tambah 40.000 per 3 dikali 30 berarti 400.000. 2.900.000. Karena di sini masih ada negatif, kita harus melanjutkan. Kita sekarang pilih yang S3. Untuk rasionya kita cari 60 dibagi 3, 20, 30 bagi min 2. Min 15 ini nggak bisa dipakai karena minus. 40 bagi 1, 40. Yang minus nggak bisa, kita pakai yang ini. Jadi yang ini. Nah, sekarang kita copy lagi. Iterasi 4. Kita kosong. Tadi itu yang S3 jadi 0100. Yang ini sama solusi rasio. Ini triple aksen. Yang awalnya 3 harus jadi 1 berarti dikali sepertiga menjadi min 5 per 3. Ini 60 bagi 3 20. Di sini min 2 berarti
ditambah 2 kali sini. 3 ditambah 3 ditambah 3. Kita kurangin 10/3 berarti 20/3 ya. Jadi Omen sepertiga ya. 3 kurangin 10/3 berapa sih? Kenapa aku nggak bisa mikir? Mau sepertiga. Omen sepertiga. Yang sini itu yang sini 30. Ah, ini kalau nggak dicatat jadi gini. 2 sama dengan B2 double aksen ditambah 2 kali B triple aksen. Nah, yang ini di 30 ditambah 2 kali 20. 30 tambah 40, 70. Ini berarti B B3 double aksen 1 jadi 0. Dikurangin 1 kali 1 double aksen. Min 1 dikurangin 1 min 1 ditambah 5/3. 1 tambah 5/3 itu WD belum aku ganti, harusnya itu S3. Min 1 tambah 5/3 di 2/3. 2/3 yang di sininya 20. 40 dikurangin 20. Yang di sininya 40.000. Ini min 10.000 biar jadi 0 berarti kan cat aja ya B0. Nah, yang S2 berarti 40.000 ditambah 10.000 kali B1. 10.000 kali B1 jadinya ini yang S2. (70.000/3). Oh, di sini itu 2.900.000 tambah 10.000 kali 20. 200.000 ya, jadi 3.100.000. Nah, ini udah positif semua, jadinya udah benar. Nah, ini kalau cara aku
cek pakai ini simplex method kalkulator. Kita masukin tadi number of variables 2, constraint-nya tadi ada berapa ya? Constraint-nya ada 3. Dua, 1, terus 60. 2, terus 10, 3, terus 50. Kita coba cocokin ya sama tabel yang kita buat tadi. Ini di iterasi satunya di X1. Wah, kok beda ini? Kan 50.000 3. Oh iya bener deng. 110, 10, 10, 50 ya. Yang sepertiga, lagi yang 3. Berat 1, nah ini harusnya X1. Ini udah benar berarti. X1, X2, S1-nya 01, 00, 100, 5/3 sama ini sepertiga 23, 20, 70, 20, 3.100.000. Jadi hasilnya X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 20, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3-nya sama dengan 20, dengan nilai Z-nya 3 juta. Nah, gini cara pengerjaannya. Jadi nilai Z-nya ini, nilai S3-nya ini, S1 ini X2. Kalau perjalanan iterasi itu bentuknya seperti ini. Nah, perjalanan iterasinya itu seperti ini. Di atau iterasi yang ini, Z-nya nilainya berapa, S1-nya berapa, S2 berapa, S3 berapa, X1, X2-nya kan 0, S1, S2, S3-nya berapa. Di iterasi kedua, nilai apa yang berubah. Dengan X1 jadi 10, X2 jadi 50, S1-nya 110. Nah, begitu untuk yang perjalanan iterasi. Kalau mau ngecek benar enggaknya, ini kan tadi hasilnya ya. Kita masukin ke fungsi F-nya. Kan fungsinya itu. Jadi nilai-nilai ini tuh kita masukin ke
Mana. Kok menghilang? Kita masukin ke constraint-nya yang ada di sininya. Misal X1-nya berapa sama Y-nya berapa tadi. Sesuai nggak sama ketiga-tiganya ini. Dia kurang dari 160, kurang dari 110, sama kurang dari 150 nggak. Nah, terus kalau udah memenuhi kita cek di nilai Z-nya. Jadi berapa nilai Z-nya. Harusnya dia jadinya 3.100.000. Itu untuk yang metode simplex. Sederhana. Sekarang kita coba yang simplex Big M ini aku coba jelasin aja kali ya. Soalnya kalau Big M itu kalau dicoba panjang banget. Sampai sini atau ada yang mau tanya dulu? Ada yang bingung mungkin kemarin waktu ngerjain? Oke, kalau nggak ada, lanjut yang metode simplex Big M. Jadi kalau yang metode simplex sederhana, tadi kan aku udah bilang, untuk kendalanya atau constraint-nya itu biasanya kurang dari sama dengan semua. Nah, ini pembentuknya kurang dari sama dengan. Dan biasanya digunakan untuk memecahkan kasus maksimas. Nah, kalau metode Big M, itu kendalanya lebih bervariasi. Ada lebih dari sama dengan, sama dengan. Sama biasanya juga disuruh minta minimalkan. Nah, kalau dari sini kendalanya kan ditulis ulangnya seperti ini. Kita kalikan min 1 untuk jadi kendala 1 dapat dituliskan. Nah, ini ditulis ulang dengan cara dikali min 1 sehingga ininya berubah jadi lebih besar sama dengan. Nah, kalau ditambah dikali min 1 kayak gini, kan tadi ditambahkan variabel slack ya. Variabel slacknya itu jadinya nilainya minus. Kalau yang tadi kan nilainya plus. Bentar ya. Nah, gitu. Jadi ini dikali tes. Oh, masuk ya. Oke. Ditulis ulang jadi kayak gini sehingga kendalanya menjadi seperti ini. X1 plus X2-nya sama dengan 3. Karena udah sama dengan nggak usah diubah-ubah. Nah, tapi penyelesaian awalnya tidak jelas, maka ditambahkan dua variabel semu yaitu R. Disimbolkan dengan R1 dan R2. Jadinya kendalanya yang bentuknya seperti ini, sekarang berubah jadi seperti ini. Setelah S atau variabel seleknya ditambahkan R1 dan di sini yang sini tambah R2, nampak di sini nggak ada S, soalnya ini kan bentuknya bukan persamaan ya, tapi bersamaan. Kalau bersamaan kita nggak usah nambahin variabel select. Nah, dalam prakteknya min M ditambahkan dalam masalah maksimisasi dengan asumsi M itu adalah angka positif yang sangat besar, jadi nggak bisa dihitung gitu anggapannya. Nah, kalau kayak gini, ini contohnya maksimalkan. Fungsi objektifnya seperti ini, Z sama dengan X1 ditambah 3X2, kendalanya yang tadi ini. Sekarang kita masukkan S1, R1, R2-nya ke dalam fungsi objektifnya. S1-nya jadi 0, R1-nya sama R2-nya jadi minus. Ya, karena di sini kan R1, R2-nya plus ya. Karena tadi kan ini, oh, enggak, ini posisinya masih di kanan nih. Nah, kalau posisinya
posisinya udah di kiri ini kan, main S1. Di sini juga main 0 S1. Nah, fungsinya M ini, kenapa dikatakan big M? M-nya ini kan tadi dipakein buat koefisien dari variabel semuanya, yaitu yang R1 dan R2. Jadi kalau yang variabel select tadi, kita ngasih koefisiennya itu 0. Kalau variabel semu, kita kasih koefisiennya M. Nah, ini fungsi objektifnya. Kalau kita ubah ke dalam tabel awalnya seperti ini. Min 1, min 2, ini kan X1-nya, min 1, min 3, 0, M, 0. Ini untuk kendalanya, ini min 2, 1, min 2, 1, min 1, 1, 0. Nah, di sini kan tadi kalau aku yang bilang di simplex sederhana itu, yang buat di pinggir sini, buat basisnya itu kan, kalau udah ada 1, 1. Tapi kan atasnya harus 0 ya, harus 0 kayak gini. Nah, di sini itu nilainya M. Nah, ini nggak boleh. Jadi kita harus ubah bentuknya dengan cara M di sini itu harus dinolkan. Caranya kita mengalihkan dengan min M di sini. Jadi ini kan 1 ya. 1 dikali min M ditambahkan ke atasnya. Yang sini juga 1 dikali min M ditambahkan ke atasnya. Jadi anggapannya jadi kayak gini. Comment. Pencil. Ini dikali min M. Ini dikali min M. Nah, ini nanti dijumlahkan begini. Jadi ketiga baris ini dijumlahkan. M dengan baris yang ini dikurangi 1 kali. Ini kan 1 ya. 1 kali min M dikurangin ini 0. 0 kali min M. Ini sama aja dikurangi 0. M dikurangin oh ini tambah harusnya. Minnya kan dari sini ya. M dikurangin M jadinya 0. Yang sini juga. Nah, ini dilakukan untuk semuanya. Makanya yang ini jadi berubah. Itu juga yang lainnya. Dengan R1, R2 jadi 0. S1-nya yang awalnya 0. Ini kan min 1 dikali min M. Berarti M ditambahkan 0. Ditambahkan 0. Berarti di sini jadi M. Terus yang X2. Min M ditambah min M berarti min 2M. Min 2M ditambahkan ke min 3. Min 3 min 2M. Min 2 dikali min M berarti 2M ditambah min M. M min 1 ditambah M. Min 1 plus M. Itu. Mana eraser? Nah, untuk iterasinya sama aja kayak di simplex yang sebelumnya. Kita pilih yang minusnya paling besar. Ini kita bisa andaikan M-nya anggap aja kayak 1000 gitu lah ya. Sebenarnya ya dia lebih dari 1000. Min 7 dikurangi min 3000. Berarti kan anggapannya min 2093 ya. Aku banyak nolnya. 2093. Yang ini min 3 min 3000. Di min 2097. Oh, ini kok dikurang min 3000 sih? Min 1000, M-nya kan 1000. Jadi ini min 997 lah kebanyakan, berarti lebih gede yang ini minusnya ya. Nah, makanya kita pilihnya yang ini. Nah, rasionya kita cek juga. 1 dikali, ini kan berarti min setengah. Ini 2/3 karena ini min, nggak bisa dipilih. Kita pilihnya yang R2. Kita tukar X1 dan X2-nya. Dipilih lagi. Yang paling kecil, ini udah pasti M sangat besar. Ini pasti lebih gede yang R1, R2.
pilihnya S1 yang negatif. Itu wait, tar. Oke, kita lanjut. Nah, ini iterasi kedua masih ada negatif di sini. Kita lanjut lagi. Sama caranya sama memang, tapi kalau yang metode Big M ini pasti lebih ribet ngitungnya, ngeceknya karena ada M-nya di sini. Nah, di iterasi ketiga udah positif semua, di udah selesai. Maka didapat nilai X1-nya 0, X2-nya 3, S1-nya 2, R1 sama R2-nya 0. Nah, ini kalau misalnya mau coba dengan cara minimalkan. Ini coba aku share tugasku dulu ya. Big M, Big M. Nah, ini disuruh maksimalkan dengan 4 variabel. Caranya sama, distandarisasi dulu. Untuk yang kurang dari sama dengan, tinggal tambah S1. Kalau lebih dari sama dengan, di main berarti variabel select-nya. Sama ditambahkan R1, R2 untuk yang lebih dari sama yang sama dengan. Atau yang persamaan. Ini kita belum tahu basisnya karena di sini masih meskipun udah keluar matrik identitasnya 110 di sini sama di sini satunya 1, tapi karena di sini nggak bisa, kita harus lakukan dengan dikali min M di sini ya. Hasilnya nah baru ini 000 R1 R1 R2 R3 ini berubah, dipilih seperti biasa untuk eh, pivotnya. Nah, ini sama aja untuk proses iterasinya. Saranku kalau ngerjain kayak yang tadi ini ya, dicatat gini. Karena kalau variabelnya masih 2 gini masih oke. Kalau udah 4 kayak gini, ini waktu ngitung di sini ingat, di sini bisa lupa. Dan ini angkanya udah susah-susah untuk dihitung. Nah, iterasinya sih sama aja sih. Cuman tricky untuk mencari ini. Ini yang lebih minus yang mana sih? Itu. Nah, ini ada 6 iterasi untuk yang Big M. Nah, ini perjalanan iterasinya gitu. Untuk yang Big M sebenarnya nggak jauh beda sama yang simplex sederhana. Bedanya cuma di sini ketambahan satu variabel semu untuk kendala yang pertidaksamaannya itu lebih besar dari, dan juga yang menggunakan persamaan. Kalau pakai pertidaksamaan yang kurang dari sama dengan, pakai yang simplex biasa kayak gini. Nah, begitu untuk metode simplex dan simplex Big M. Ini kalau kalian misal di rumah mau nyoba gitu,
terus mau ngecek pakai ini aja kalkulatornya yang paling enak, PM Calculators. Ini tabelnya paling mirip sama yang diajarin Pak Gun sama Pak Yuan. Kalau yang lain bingungin, apalagi yang Atos Math kalau nggak salah ya. Itu pakai yang ini. Itu aja sih untuk yang simplex sama yang big M. Yang dua fase belum kan ya? Ini Excelnya mau aku share atau gimana? Kalau ada yang mau tanya juga silahkan. Oke, dari aku itu aja sih untuk yang hari ini. Kalau misal kurang jelas, mohon maaf. Ntar kalau misal mau tanya-tanya di grup silakan. Terima kasih, jangan lupa presensi. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak.